Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Indra Gunawan yang berjudul Wulan Part 2. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Tubuh Lintang terhempas. Anak laki-laki bertubuh kempal itu mengaduh lirih sambil mengusap-usap jidatnya yang terbentur kaki ranjang kayu jati yang menjadi tempat tidurnya. Asam, ternyata cuma mimpi. Gumam anak itu sambil bangkit dan meraba-raba permukaan dinding mencari keberadaan sekelar lampu. Suasana kamar yang semula gelap gulita berubah menjadi terang kini. Lintang tersenyum kecut melihat keadaan kamarnya yang sudah mirip kapal pecah. Ternyata bukan cuma tubuhnya yang barusan terhempas dari atas ranjang, melainkan bantal guling dan selimutnya pun telah berceceran di atas lantai. Anak itu lalu duduk di tepi ranjang. Setelah terlebih dahulu membereskan bantal gulingnya yang berantakan, ia mencoba mengingat-ingat mimpi yang baru saja ia alami, mimpi yang tidak hanya buruk, tetapi juga menyeramkan. Hingga tanpa sadar, ia mengusap tengkuknya yang tiba-tiba memar. Mudah-mudahan ini hanya sekedar mimpi kembang tidur. Lintang kembali menggumam sambil melirik jam tembok yang menggantung di dinding. Baru jam 2. Lebih baik aku tidur lagi. Anak itu menepuk-nepuk permukaan bantalnya bermaksud untuk kembali berbaring dan melanjutkan tidurnya yang terganggu. Namun, baru saja kepalanya hendak menyentuh permukaan bantal, gerakan anak itu tertahan. Ada hawa hangat yang ia rasakan dari kalung benang lawe berbandul buntalan kain kumal yang melingkar di lehernya. Wajah anak itu menegang. Sebelah tangannya terangkat meraba kalung aneh yang telah melingkari di lehernya semenjak ia masih bayi itu. Jangan lagi. Jangan sampai terjadi lagi. Aku harus segera mencegahnya. Lintang terlihat panik. Niatnya untuk kembali tidur ia urungkan. Ia justru segera melompat turun dari atas ranjang, membuka lemari dengan buru-buru, lalu mengenakannya sambil melangkah ke arah pintu. Saking terburu-burunya, Lintang tak menyadari bahwa Mbak Padmi sang emak telah berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Alhasil tubuh kempal anak itu sukses menubruk tubuh sang emak. Lintang, ngapain sih malam-malam begini? Kedubrak-kedubruk di kamar, berisik banget. Dan itu kamu pakai jaket mau kemana? Tegur sang emak. Aku mak, tolong dong anterin Lintang ke rumah Wulan. Jawab Lintang cepat. Tengah malam buta begini, kamu ini ngelindur apa gimana? Kau pikir sekarang jam berapa, ha? Sentak Mbak Padmi sambil menunjuk jam yang tergantung di dinding ruang tamu. Lintang serius mak, ini darurat, penting. Kalau emak nggak mau nganterin, ya udah, Lintang kesana sendiri saja. Tanpa memperdulikan omelan sang emak, Lintang bergegas membuka pintu, lalu menghambur keluar. Lintang, tunggu! Dasar bocah gendeng. Mau tak mau, Mbak Padmi pun bergegas mengikuti langkah sang anak sambil mulutnya tak henti-henti mengomel. Semenjak bergaul dengan bocah salahan itu, Lintang memang kerap bertindak aneh. Sementara itu di pondok kayu tempat tinggal Wulan, suara gemerisik dari ranting dan dedaunan yang saling bergesekan karena tertiup angin di luar pondok membangunkan Romlah. Perempuan itu menggeliat sebentar, lalu beranjak turun dari atas ranjang. Dilihatnya sekilas, Joko sang suami masih tertidur pulas, seolah tak merasa terganggu oleh suara berisik yang terdengar dari luar pondok.
Tumben malam ini anginnya kencang banget. Hawa juga terasa sedikit gerah. Apa kamu turun hujan? Romlah menggumam sambil melangkah keluar dari dalam bilik. Tenggorokannya terasa sangat kering. Perempuan itu bermaksud untuk ke dapur mengambil air minum untuk membasahi tenggorokannya. Wulan, kebiasaan anak itu. Pasti dia lupa menutup pintu kamarnya lagi. Perempuan itu menggerutu pelan saat melihat pintu kamar anaknya masih terbuka lebar. Niatnya untuk ke dapur ia urungkan. Ia justru melangkah ke kamar sang anak bermaksud untuk menutup pintu tersebut. Loh, Wulan? Romlah terperanjat saat mendapati ranjang sang anak kosong. Ia bergegas menutup pintu kamar itu, lalu melangkah menuju ke arah pintu depan yang ternyata juga sedikit terbuka. Mungkin Wulan sedang ke kamar mandi, batin Romlah. Kamar mandi di pondok itu memang terletak di luar, menyatu dengan bangunan sumur yang berada di sisi kiri bangunan utama. Wulan! Romlah berseru memanggil sang anak sambil membuka pintu lebih lebar dan melangkah keluar. Hembusan angin kencang segera menyambutnya, disertai hawa dingin yang terasa menggigit kulit. Romlah segera merapatkan baju hangat yang dikenakannya. Wulan! Romlah tertegun. Langkahnya terhenti tiba-tiba saat mendapati sang anak ternyata tengah berdiri diam dengan posisi membelakanginya. Tepat di tengah-tengah halaman pondok, angin yang berhembus kencang mempermainkan rambut panjang milik si gadis berusia 11 tahun itu. Kamu ngapain di situ, Nduk? Romlah kembali melangkah bermaksud untuk mendekat ke arah si anak. Namun seruan Wulan kembali menyerutkan langkahnya. Diam di situ, Mak. Ada orang jahat yang mau mencelakai Wulan. Jantung Romlah berdetak lebih cepat dari biasanya. Nada suara Wulan terdengar sedikit berbeda dari biasanya, membuat perasaan tak enak segera menyergap hati perempuan itu. Wulan? Romlah kembali melangkah. Wulan pencuri jahat. Wulan gak suka. Sentak Wulan membuat Romlah semakin yakin bahwa kondisi sang anak sedang tidak baik-baik saja. Wulan! Romlah semakin mempercepat langkahnya, dan begitu ia sampai di hadapan Wulan, perempuan itu tertegun untuk sesaat. Apa yang ia khawatirkan ternyata benar adanya. Wulan sang anak sudah bukan Wulan yang selama ini ia kenal. Wajah anak itu menyeringai bengis. Kedua matanya mendelik hingga hanya memperlihatkan bagian putihnya saja. Bibir tipisnya terkatup rapat. Aura kemarahan terpancar jelas dari wajah sang anak itu. Bang! Sontak Romlah menjerit memanggil sang suami. Joko yang tengah tertidur lelap sambil terlonjak kaget mendengar jeritan sang istri. Laki-laki itu segera melompat turun dari atas ranjang, lalu menghambur keluar pondok sambil membetulkan sarungnya yang kedodoran. Ada apa? Ucapan laki-laki itu tersendat manakala melihat pemandangan yang terpampang di hadapannya. Wulan, Bang! Wulan! Romlah mulai terisak panik, sementara Joko gegas menghampiri kedua emak beranak yang berdiri saling berhadapan di tengah-tengah halaman itu. Sial! Jangan lagi-lagi! Gerutu laki-laki itu. Angin yang bertiup semakin kencang, hawa yang terasa semakin dingin, serta awan hitam yang tiba-tiba berarak di angkasa menutupi gemerlapnya bintang dan rembulan. Sudah cukup memberitahu Joko bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Wulan pencuri jahat. Wulan gak suka. Orang jahat harus dihukum. Wulan mendesis tajam. Tatapan matanya yang memutih terfokus ke satu arah, tepat ke tengah-tengah hamparan ladang jagung di hadapannya. Wulan, sadar nak, ini bapak sama emak, bukan orang jahat. Joko mengguncang bahu sang anak. Sementara Romlah, air mata perempuan itu kian deras membanjiri. Bukan sekedar 2 kali ia melihat sang anak dalam kondisi seperti ini. Dan setiap kejadian seperti ini selalu diakhiri dengan hal buruk. Di sana, Pak. Wulan kembali mendesis. Sebelah tangannya terangkat, menunjuk
tepat ke arah pohon sangon besar yang tumbuh di salah satu sisi petak ladang jagung. Orang jahat itu mengintip dari bilik pohon itu. Dia mau mencelakai Wulan. Suara Wulan semakin terdengar keras. Wulan, dengarkan Bapak. Tak ada orang jahat, Nak. Tak ada yang mau mencelakai Wulan. Ayo, kembali masuk ke... Tidak! Tiba-tiba Wulan berteriak keras. Bersamaan dengan itu, angin bertiup semakin kencang seolah ingin memporak-porandakan tempat itu. Udara juga terasa kian dingin. Awan hitam di angkasa semakin pekat. Kilat menyambar, guntur menggelegar. Joko dan Romlah saling pandang dengan tubuh gemetar. Kau makhluk jahat. Aku akan menghukummu. Suara Wulan terdengar serak, sebelah tangannya masih teracung ke arah pohon itu. Wulan, hentikan! Dari arah jalan desa muncul Lintang yang berlari ke arah Wulan, diikuti oleh Mak Padmi yang juga berlari sambil menyincingkan rok panjangnya tinggi-tinggi. Makhluk jahat harus dihukum. Makhluk jahat harus dihukum. Harus dihukum. Dihukum! Wulan terus meracau dengan suaranya yang serak melengking, suara yang seolah mengundang amarah seluruh alam semesta hingga alam pun tergugah karenanya. Angin semakin membadai, menimbulkan suara bergemuruh, bak raungan raksasa yang tengah murka. Hawa dingin kian terasa. Kilat dan guntur saling bersahutan di angkasa. Wulan, tahan! Lintang berseru. Dengan langkah terseok, anak laki-laki bertubuh kembal itu terus berusaha mendekat ke arah Wulan. Namun tiupan angin kencang seolah berusaha menahan langkahnya. Sial! Lintang mendengus kasar. Hawa hangat yang memancar dari kalung benang lawe berbandul bungkusan kain kumal yang melingkar di lehernya berubah menjadi hawa panas yang terasa membakar kulit. Makhluk jahat harus dihukum. Wulan masih terus meracau. Hentikanlah! Lintang terus berusaha mendekat. Sadar Wulan, sadar! Joko dan Romlah memeluk erat sang anak. Kau harus dihukum. Wulan, matilah kau makhluk jahat. Jeritan Wulan melengking setinggi langit, disusul dengan kilatan petir yang menyambar tepat ke arah pohon besar yang ditunjuk oleh Wulan, menimbulkan suara ledakan dahsyat yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Pohon berukuran besar itu pun terbelah dan tumbang seketika. Begitu juga dengan Wulan yang tiba-tiba terkurai dalam pelukan kedua orang tuanya. Murka alam yang semula menggila tiba-tiba mereda. Sementara Lintang, anak laki-laki itu jatuh terduduk di tempatnya. Dari bibirnya meluncur sebuah kalimat penyesalan. Aku terlambat. Geram Lintang sambil meletakkan tinjunya ke tanah. Ada apa ini, Mak? Kok pada ngumpul di sini? Wulan yang baru saja tersadar menatap bingung pada orang-orang yang mengelilinginya. Ada emak dan bapaknya, juga Lintang dan Bulik Padmi. Syukurlah kau sudah sadar, Nduk. Romlah yang masih berlinangan air mata segera memeluk erat tubuh sang anak. Sadar? Memangnya Wulan kenapa, Mak? Tanya Wulan dengan wajah bingungnya. Nggak apa-apa kok. Kamu tidur sambil teriak-teriak tadi, sampai bikin emak dan bapak kaget. Kamu mimpi buruk ya, Nduk? Jawab terpaksa. Joko terpaksa berbohong. Tak mungkin dia menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada sang anak. Mimpi buruk? Wulan mencoba mengingat-ingat. Nggak ingat aku, Pak. Ya sudah, kalau begitu kamu tidur lagi ya. Hari masih malam ini, ujar Joko. Masih malam ya? Kembali Wulan menunjukkan wajah bingungnya. Terus, kamu ngapain malam-malam kesini, Tang? Pakai ngajak emakmu segala lagi. Nggak apa-apa kok. Bulik Padmi yang menjawab. Tadi Bulik yang minta supaya Lintang nemenin Bulik kesini. Ada perlu sama emakmu. Oh,
Wulan hanya mengoh meski masih belum mengerti sepenuhnya. Mbak Romlah, sebaiknya sampean temani Wulan tidur. Jangan dibiarkan tidur sendiri. Aku sama Lintang pamit dulu ya, sambung Mbak Padmi lagi. Iya Mbak, makasih banyak ya. Mbak Padmi sudah banyak membantu, ujar Romlah. Iya, ndak apa-apa. Kita kan tetangga. Sudah sewajarnya untuk saling membantu. Ya sudah, kami pamit ya. Ayo Tang, kita pulang. Mbak Padmi pun menggandeng tangan anaknya. Tersaruk-saruk keduanya menyusuri jalan yang gelap gulita. Saking buru-burunya tadi, Mbak Padmi sampai tak sempat untuk membawa senter. Tang, kenapa tadi kamu tiba-tiba mengajak ke rumah Wulan? Sepertinya kamu tahu kalau akan terjadi sesuatu, tanya Mbak Padmi kepada sang anak. Lintang mimpi, Mak, jawab Lintang pendek. Mimpi? Mimpi apa? Tanya Mbak Padmi lagi. Mimpi buruk, Mak. Mimpi buruk? Mimpi buruk yang seperti apa? Wulan berkelahi dengan monyet besar. Monyet itu dibunuh sama Wulan. Dan setelah mati, monyet itu berubah menjadi apa? Ah, entahlah Mak. Kita lihat saja besok. Mudah-mudahan tak sampai terjadi sesuatu yang buruk. Lintang melangkah lebih cepat mendahului sang emak. Mak Padmi paham. Lintang tak mau lagi membahas soal mimpinya. Hari Minggu seharusnya menjadi hari yang menyenangkan bagi Bu Ratih. Sekolah libur, otomatis ia juga libur mengajar. Biasanya di hari Minggu seperti ini, ia menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya, Pak Soleh sang ayah dan Ramadan adik sematawayangnya. Ibunya memang telah lama tiada, jadi otomatis hanya kedua orang itulah yang kini menjadi keluarganya. Namun, hari Minggu kali ini ada yang sedikit berbeda. Pagi-pagi sekali guru muda itu sudah berdandan rapi. Dandanan yang sederhana sebenarnya, hanya sedikit polesan bedak di wajah serta ulasan lipstik berwarna cerah di bibirnya yang tipis ranum merona. Pakaian yang dikenakannya pun cukup sederhana. Namun dasarnya Bu Ratih memang sudah cantik dari sananya. Dandanan yang serba sederhana itu sudah lebih dari cukup untuk menonjolkan aura kecantikannya. Setelah berpamitan dengan sang ayah, Bu Ratih segera menjalankan pelan-pelan sepeda motor bebeknya, menyusuri jalanan desa yang berdebu karena telah lama tak tersiram hujan. Sesekali ia melempar senyum dan sapa saat berpapasan dengan para penduduk desa yang hendak berangkat ke sawah atau ladang. Tempat yang pertama ia tuju adalah kediaman uaknya, Wak Dul, atau yang oleh warga setempat biasa dipanggil dengan Pak Modin. Tugas dari Pak Slametlah yang mengantarkan guru muda itu untuk mengunjungi kakak dari ibu tirinya itu. Lebih baik kamu temui dulu uakmu. Dia yang tahu banyak soal keluarga Mas Joko yang tinggal di Tegal Salahan itu. Demikian saran dari sang ayah tadi sebelum ia berangkat. Bukan tanpa alasan kalau Bu Ratih bermaksud untuk mencari informasi terlebih dahulu sebelum menemui Wulan. Tugas yang diembannya memang lumayan berat, meski hanya sekedar menemui seorang anak berusia 11 tahun yang juga adalah anak muridnya itu. Entah mengapa, ia merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan anak perempuan berwarna wulan itu. Bukan semata-mata karena kenakalannya, tapi hati kecilnya mengatakan kalau anak itu menyimpan sesuatu yang sulit untuk diterima oleh akal sehatnya. Harusnya sebagai gurunya kamu lebih paham, Tih. Kenapa malah bertanya pada Uwa? Jawaban dari sang Uwa ternyata sedikit mengecewakan saat guru muda itu mengutarakan maksud kedatangannya. Entahlah, Wak. Aku hanya merasa bahwa anak itu sedikit berbeda daripada anak kebanyakan. Bahkan untuk terlalu lama menatap matanya pun aku tak berani, desak guru muda itu. Apa yang sudah bisa kau lihat dari anak itu? Tanya Wak Dul. Masih gelap, Wak. Tapi aku yakin apapun yang dimiliki oleh anak itu adalah sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang akan menjadi sangat berbahaya jika anak itu sampai tak mampu
untuk mengendalikannya. Itu yang membuatku sedikit ragu untuk mendekatinya, ujar Bu Rati pelan. Rupanya kau cukup peka juga ya, gumam Wak Dul setelah mengembuskan asap rokoknya. Apa yang kau rasakan itu mungkin saja ada benarnya, mengingat bahwa anak itu adalah cucu dari Mbah Kendil. Jadi bukan hal yang mustahil jika ia sendiri sedikit banyak juga mewarisi apa yang dulu dimiliki oleh sang kakek. Jadi rumor yang sering dikatakan orang-orang itu benar, Wak? Tanya Bu Rati. Rumor apa? Wak Dul menatap lekat-lekat wajah sang keponakan. Soal kata-kata kutukan dan... Bisa benar, bisa juga tidak, sanggah Wadul. Yang jelas, kamu jangan terlalu terpengaruh oleh segala rumor yang tak jelas kebenarannya itu. Karena sebagai guru, tugasku adalah mendidik dan membimbing murid-muridmu. Lalu, aku harus bagaimana, Wak? Bagaimana? Ya kamu lakukan saja apa yang telah menjadi tugasmu itu dengan sebaik mungkin. Tadi kau bilang bahwa apa yang dimiliki oleh anak itu akan menjadi sangat berbahaya jika ia tak bisa mengendalikannya. Maka menjadi tugasmu lah sebagai gurunya untuk membimbing anak itu agar bisa mengendalikan apa yang telah dimilikinya. Itu terlalu berat untukku, Wak. Tak bisakah Wak sedikit membantuku? Loh, bukannya Wak sudah banyak membantu dengan segala nasihat yang Wak berikan tadi? Maksud Rati, tak bisakah Wak menemaniku untuk menemui anak itu? Paling tidak untuk sekali ini saja, Wak. Rati, kapan kamu akan dewasa kalau terus-terusan bergantung pada orang tua ini? Rati masih ragu, Wak. Buang jauh-jauh rasa keraguanmu itu. Wak yakin dengan sedikit kemampuanmu yang kau miliki, pelan-pelan tapi pasti kau pasti bisa membimbing anak itu. Temui dia, ambil hatinya, ajak bicara dari hati ke hati. Sebagai seorang guru, tak ada salahnya kalau kau juga memposisikan dirimu sebagai seorang ibu untuk anak itu. Karena sekeras apapun sikap seorang anak, biasanya akan luluh jika sudah berhadapan dengan ibunya. Seperti itu ya, Wak. Baiklah, kalau begitu akan Rati coba, Wak. Tapi ucap Bu Rati terhenti saat tiba-tiba seorang warga datang terpogoh-pogoh memasuki halaman rumah Wak Dul. Ada apa, Jo? Kenapa kamu lari-lari seperti sedang dikejar setan begitu? Tanya Wak Dul kepada orang itu. Anu, Pak, ada kabar duka. Saya diutus Pak Bian untuk menjemput sampean, jawab orang itu disela nafasnya yang kembang-kembis. Innalillahi, kabar duka? Siapa yang meninggal, Jo? Keluarga Pak Darsa, Pak. Keluarganya yang mana? Semuanya, Pak. Semuanya? Iya, Pak. Istrinya, kedua anaknya, dan juga Pak Darsa sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana ceritanya sampai keluarga bisa meninggal semua begitu? Panjang ceritanya, Pak. Dan sepertinya mereka semua meninggal dengan cara yang tidak wajar. Karena itulah Pak Bayan tadi buru-buru menyuruh saya untuk menjemput sampean. Ya sudah, kalau begitu ayo kita segera ke sana. Aku ikut ya, Wak, sela Bu Rati. Ayolah, sahut Wak Dul singkat. Rumah besar di ujung desa itu telah ramai dipenuhi oleh warga. Petugas polisi dari kecamatan juga sudah datang. Pita kuning dipasang mengelilingi pagar rumah tersebut, membuat warga yang penasaran harus rela gigit jari dari jari karena tak bisa ikut menyaksikan apa yang mereka ingin ketahui. Wak Dul bersama Pak Bayan telah masuk ke dalam rumah itu bersama beberapa anggota petugas kepolisian. Sementara Bu Rati sendiri tak diizinkan ikut masuk, meski ia sangat ingin. Akhirnya, ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan jalannya proses penyelidikan sambil memasang telinga lebar-lebar, menguping pembicaraan para warga
yang masih berkerumun di sekitar rumah itu. Semuanya mati. Keluarga, mayatnya gosong seperti habis dipanggang. Jangan-jangan kena santet. Mungkin jadi tumbal pesugihannya sendiri. Aneh, mengerikan. Kasihan ya. Kuala tuh, jadi orang kaya tapi pelit. Simbang siur ocehan para warga membuat Bu Rati yang mendengarnya jadi pusing dibuatnya. Guru muda itu mengerjap, berusaha mengusir rasa pening yang menyerang tiba-tiba. Namun bukannya hilang, rasa pening itu justru semakin menjadi-jadi, membuat bagian belakang kepalanya tiba-tiba berdenyut hebat. Pandangan matanya tiba-tiba mengabur, lalu semuanya menjadi gelap. Hanya sesaat, dan saat Bu Rati berhasil menguasai kembali kesadarannya, semua seolah-olah berubah. Tak ada lagi kerumunan orang, tak terdengar lagi suara-suara gaduh yang simpang siur, bahkan suara berubah menjadi sangat sepi, sunyi, dan gelap. Hingga Bu Rati merasa benar-benar sendiri, berdiri mematung di depan rumah besar yang juga gelap dan sunyi itu. Wulan, guru muda itu terkesiap saat mendapati gadis kecil itu ternyata telah berdiri di seberang jalan. Hanya berdiri diam sambil menatap tajam ke arah rumah besar yang ada di hadapannya. Segera guru muda itu beranjak untuk mendekati anak itu. Wulan, apa yang... Langkah Bu Rati terhenti, begitu juga dengan kalimat yang hendak ia utarakan. Wulan, ada yang tak wajar dengan anak perempuan itu. Wajah anak itu terlihat menegang, tatapan matanya terlihat begitu bengis, sepasang mata yang membeliak lebar hingga hanya menampakkan bagian putihnya saja. Bibir tipisnya tersenyum sinis, sebelah tangannya terangkat menunjuk tepat ke arah rumah Pak Darsa yang nampak begitu sunyi dan gelap gulita. Angin tiba-tiba bertiup kencang, mempermainkan rambut ekor kuda milik Wulan. Juga gaun putih panjang yang dikenakan oleh anak itu. Awan hitam bergulung di angkasa, disertai oleh kilatan cahaya petir dan suara gemuruh guntur yang menggelegar. Lalu, kalian semua jahat. Orang jahat harus dihukum. Bu Rati sambil terjajar mundur beberapa langkah sambil menutup mulut dengan seberapa telapak tangannya. Saat tiba-tiba Wulan menjerit kencang, bersamaan dengan itu kilatan petir tiba-tiba menyambar mengarah tepat ke rumah Pak Darsa, disusul dengan ledakan keras dan jerit kematian yang terdengar begitu menyayat hati, menggema di tengah kesunyian yang mencekam. Bu Rati, Bu Rati, Bu Rati baik-baik saja. Sebuah tepukan pelan di bahu mengejutkan guru muda itu. Pak Slamet. Gugup guru muda itu saat menyadari bahwa Pak Slamet ternyata telah berdiri di sebelahnya. Enggak Pak, saya enggak apa-apa kok. Saya perhatikan dari tadi Bu Rati seperti melamun. Wajah ibu juga terlihat sedikit pucat. Bu Rati sakit? Tanya Pak Slamet lagi. Enggak Pak, saya baik-baik saja, jawab Bu Rati sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru tempat itu. Tak didapatnya sosok Wulan yang tadi ia lihat berdiri di seberang jalan. Tak ada awan hitam yang tergulung di atas sana. Tak ada kilatan petir dan gemuruh guntur yang bersahutan. Yang ada hanyalah kerumunan warga yang semakin menyemut di tempat itu. Wulan, mungkin dia... Sepertinya ibu memang kurang sehat. Mari saya antar pulang. Lagi pula tak baik seorang perempuan berada di tempat dan situasi yang seperti ini. Lagi dan lagi suara dari Pak Slamet membuyarkan keheranan yang dirasakan oleh guru muda itu, membuat rasa pening yang dirasakan oleh Bu Rati kian menjadi-jadi. Sepertinya ibu lagi kurang sehat. Mari saya antar pulang. Lagi pula tak baik seorang perempuan berada di tempat di situasi yang seperti ini. Kembali suara Pak Slamet terdengar membuyarkan lamunan Bu Rati. Terima kasih Pak.
Tapi beneran, saya ndak apa-apa kok. Lagi pula saya lagi nunggu uak saya. Beliau lagi di dalam sekarang. Tolak Bu Rati halus. Oh, kalau begitu, kenapa tidak kita tunggu di sana saja? Di sini terlalu ramai dan suasananya juga sedikit kurang nyaman, ujar Pak Slamet lagi sambil menuju ke sebuah warung kecil yang berada di seberang jalan. Bu Rati mendesah pelan. Sebenarnya ia masih ingin menguping lebih banyak lagi kasak-kusuk dari warga yang berkerumun di tempat itu. Namun untuk terus-terusan menolak niat baik Pak Slamet, rasanya tak enak juga. Akhirnya mereka pun melangkah menyeberang jalan menuju ke sebuah warung kecil yang ada di sana. Bu Rati mau minum? Saya pesankan teh hangat ya, tawar Pak Slamet begitu mereka telah sampai di warung itu. Bu Rati hanya mengangguk sambil duduk di salah satu bangku kayu yang ada di warung itu. Pikirannya masih fokus pada penglihatan yang tadi ia alami. Namun, perhatiannya justru teralih pada sekelompok warga yang ada di warung itu. Mereka sepertinya juga sedang membicarakan soal kematian Pak Darsa yang konon katanya tidak wajar itu. Segera Bu Rati memasang indera pendengarannya baik-baik. Kebanyakan dari para warga itu berpendapat bahwa kematian Pak Darsa masih berkaitan erat dengan desas-desus soal pesugihan yang selama ini ia beredar. Pak Darsa yang dikenal sebagai orang paling kaya sekecamatan itu memang telah lama diisukan memiliki pesugihan. Entah benar atau tidak, tak ada yang Pak tahu pasti. Namun isu itu telah lama berkembang dan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat. Namun bukan soal pesugihan itu yang menarik perhatian Bu Rati, melainkan celatukan salah satu di antara mereka yang mengaitkan soal kematian Pak Darsa dengan salah satu warga desa Kedung Jati, Mas Joko. Kudengar kemarin Pak Darsa itu sempat datang ke rumah Mas Joko yang ada di Tegal Salahan sana. Demikian salah satu warga berkata. Lalu satu warga lain menyahut ogah-ogahan setelah menyeruput kopi hitamnya yang masih mengembulkan asap tipis. Saya kok jadi curiga ya, jangan-jangan kematian keluarga Pak Darsa ini masih ada hubungannya dengan Mas Joko, jawab warga yang pertama. Hus, jangan asal kalau ngomong. Salah-salah nanti malah jadi fitnah, timpal warga yang lain. Bukan asal ngomong, Kang. Kita semua tahu kan anak siapa Mas Joko itu. Dan kemarin itu Pak Darsa datang ke sana bukan dengan niat baik. Apa maksudmu dengan bukan niat baik? Ya gitu. Katanya dia ke sana marah-marah sama Mas Joko karena sebelumnya salah satu anaknya berantem di sekolah dengan anaknya Mas Joko. Dan gak cuma marah-marah saja, tapi Pak Darsa juga meminta sejumlah uang gitu sama Mas Joko buat ganti rugi biaya pengobatan anaknya yang cedera akibat berantem sama anak Mas Joko. Padahal setahuku anaknya Pak Darsa itu ndak kenapa-kenapa kok, lecet pun enggak. Lalu apa yang dilakukan oleh Mas Joko? Katanya sih Mas Joko ndak terlalu menanggapi ucapan Pak Darsa itu. Ia juga memberikan begitu saja uang yang diminta oleh Pak Darsa. Padahal jumlahnya tidak sedikit loh. Lah, bukannya itu malah bagus? Bagus apanya? Justru mencurigakan itu. Uang yang diminta Pak Darsa itu tidak sedikit loh. Dan kalian tahu sendiri, Mas Joko itu bukanlah orang yang banyak duit, sama seperti kita. Bagaimana bisa Mas Joko menyerahkan uang sebanyak itu begitu saja kepada Pak Darsa kalau memang tidak ada apa-apanya? Ah, biasa itu. Kalian kayak nggak kenal sama Mas Joko. Dia kan memang orangnya nggak suka ribut-ribut, apalagi ribut soal uang. Paling anti dia itu. Iya, kalau Mas Jokonya sih aku percaya. Tapi apa kalian lupa dengan anaknya? Sudah berkali-kali coba si Wulan itu bikin masalah. Setiap ada orang yang punya masalah dengan anak itu atau keluarganya, orang itu pasti bakalan celaka. Dan kalian tahu, sepulang dari rumah Mas Joko, Pak Darsa katanya sempat berpapasan dengan Wulan di jalan. Kalian tahu apa yang dilakukan anak itu?
Anak itu ngeliatin Pak Darsa dengan tatapan yang kayak orang yang benci banget gitu. Obrolan para warga itu terus berlanjut. Kali ini mereka fokus membahas soal Wulan. Terdengar sedikit berlebihan kalau anak seusia itu mereka kait-kaitkan dengan kematian keluarga Pak Darsa. Bu Rati merasa sedikit jengah, tak begitu tertarik lagi dengan apa yang tengah diobrolkan oleh para warga itu. Guru muda itu lalu mengalihkan pandangannya ke arah kiri, tepat di mana ia melihat penampakan Wulan tadi. "Ah, Wulan, benarkah semua ini adalah akibat dari ulahmu?" Bu Rati menggeleng perlahan, mencoba membuang jauh-jauh segala pikiran buruk yang ia rasa. Namun, semakin ia berusaha, hati kecilnya justru semakin percaya dengan apa yang tak ingin ia percaya, kutukan. "Tehnya, Bu." Lagi dan lagi, suara Pak Slamet kembali membuyarkan lamunan guru muda itu. Iya, terima kasih banyak, Pak." Bu Rati berusaha untuk tersenyum meski benaknya masih dipenuhi oleh sejuta kegundahan. "Sepertinya penyelidikan para polisi itu sudah selesai, Bu," ujar Pak Slamet sambil duduk di sebelah Bu Rati. Guru muda itu mengarahkan pandangannya ke rumah besar di seberang jalan. Sepertinya benar kata Pak Slamet. Beberapa orang anggota polisi nampak keluar dari dalam rumah itu sambil menggotong 4 buah kantong mayat yang segera mereka naikkan ke atas mobil bak terbuka yang semenjak tadi terparkir di halaman. Beberapa petugas lain berusaha menyibak kerumunan warga, nampak juga Pak Bian dan uaknya. Lalu disusul oleh seorang laki-laki tua bertubuh kecil kurus, mengenakan pakaian serba hitam dan ikat kepala yang juga berwarna hitam. Sejenak Bu Rati tertegun, gelas teh yang sudah nyaris menempel di bibirnya ia letakkan kembali. Kedua matanya tak lepas memperhatikan sosok lelaki tua itu, seolah ada kekuatan yang memaksanya untuk memperhatikan orang itu. Dan seolah sadar kalau sedang diamati, laki-laki tua itu tiba-tiba menoleh ke arah Bu Rati. Pandangan keduanya bertemu, lalu Bu Rati mendesak keras sambil buru-buru mengalihkan pandangannya dari laki-laki tua itu. Ada getaran-getaran halus yang ia rasakan saat pandangan mereka saling beradu tadi. Getaran yang memperingatkan bahwa sosok lelaki tua itu tak menyukai kehadirannya di tempat itu. Mata tajam si laki-laki tua seolah menyiratkan sebuah peringatan padanya. "Jangan ikut campur." "Kenapa, Bu?" Sekali lagi suara Pak Slamet menyadarkan Bu Rati dari keterpukauan. "Gak apa-apa, Pak," jawab Bu Rati pelan. "Laki-laki itu siapa ya, Pak?" "Laki-laki yang mana, Bu?" tanya Pak Slamet. "Itu, laki-laki tua yang berpakaian dan berikat kepala serba hitam itu." Pak Slamet mengikuti arah pandangan Bu Rati. "Oh, itu. Sepertinya bukan warga sini, Bu. Saya baru kali ini melihatnya." "Benar dugaanku," batin Bu Rati. "Aku harus mencari tahu siapa laki-laki tua itu. Sepertinya masih ada hubungannya dengan keluarga Pak Darsa. Mungkin Wak Dul tahu. Aku harus menanyakannya. Tapi sebelum itu, aku harus menemui Wulan terlebih dahulu. Anak itu, aku harus bisa mengorek keterangan dari anak itu. Andai benar semua kejadian ini ada hubungannya dengan anak itu, aku harus bisa segera mengambil tindakan tegas. Biar bagaimanapun dia adalah anak muridku. Dia tanggung jawabku." "Lah, aku berangkat dulu ya," Joko berseru sambil merapikan kemeja hitam yang dikenakannya. "Abang serius mau ke sana?" Romla yang muncul dari arah dapur bertanya. "Iya. Tak enak kalau abang tak kesana. Biar bagaimanapun, Pak Darsa itu kan tetangga kita, dan dia sedang ditimpa musibah. Semua warga desa saat ini juga pasti datang ke sana untuk berbelasungkawa. Apa kata orang nanti kalau abang tak datanglah?" "Perasaanku tak enak, Bang." Romlah melangkah pelan mendekat ke arah sang suami. "Kamu masih kepikiran dengan omongan para warga desa itu?" tanya Joko. "Iya, Bang. Tega sekali mereka menuduh kita sekeji itu." "Sudahlah, tak perlu
terlalu kau pikirkan. Sudah biasa kan? Warga di sini memang paling suka berkunjing. Toh, apa yang mereka tuduhkan itu tak terbukti. Karena kita memang tak pernah melakukan apa yang telah mereka tuduhkan itu. Jadi, kenapa harus takut? Aku tahu, Bang. Tapi Wulan, jika anak itu sampai tahu... Lah, percayalah pada suamimu ini. Semua pasti akan baik-baik saja. Soal Wulan, biar nanti abang yang bicara dengannya. Tapi Bang, kalimat Romla tertahan saat terdengar suara deru mobil yang masuki halaman pondok mereka. Dua orang berseragam turun begitu mobil telah berhenti. Diikuti oleh Pak Jagabaya, perangkat desa yang bertanggung jawab atas keamanan desa. Selamat siang, benar dengan saudara Joko? Sapa salah seorang pria berseragam itu. Iya, saya sendiri, Pak. Joko menjawab ramah sambil mempersilahkan tamu-tamunya itu untuk masuk. Maaf kalau mengganggu waktu sampean, tapi kami butuh sedikit informasi dan keterangan dari Mas Joko. Ini menyangkut soal kematian Pak Darsa sekeluarga, kata petugas yang satunya lagi. Oh, iya Pak, saya mengerti. Kalau memang ada yang bisa saya bantu, dengan senang hati saya akan membantu, ujar Joko. Kalau begitu, bisa ikut kami ke kantor sekarang. Tunggu! Wulan yang sedari tadi nampak asik bermain di sudut teras tiba-tiba berdiri dan menghampiri petugas itu. Mau kalian bawa kemana, Bapakku? Sentak anak itu ketus. Kedua matanya melebar galak dengan wajah mendongak menatap ke arah si petugas. Kedua tangannya berkacak pinggang, seolah menantang orang-orang yang telah berani mengusik sang bapak. Salah seorang petugas itu balas melotot. Seumur-umur dia belum pernah disentak oleh anak sekecil itu, namun satu petugas lain justru tersenyum. Anak sampean, bisik petugas itu pada Joko. Joko hanya mengangguk. Anak manis, petugas itu mendekat dan sedikit membungkuk di hadapan Wulan. Siapa namamu, Nak? Bapakku mau dibawa kemana? Bukannya menjawab pertanyaan si petugas, Wulan justru balik bertanya dengan nada yang masih ketus. Om pinjam bapaknya sebentar ya. Om butuh bantuan dari bapakmu. Nanti kalau sudah selesai, Om janji Om akan mengantar bapakmu pulang kembali, bujuk petugas itu. Wulan menatap ke arah sang ayah. Joko mengangguk dan tersenyum. Wulan pegang janji Om, tegas Wulan pada petugas itu. Terima kasih cantik. Si petugas tersenyum dan mengusap lembut rambut Wulan. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu ya Bu. Petugas itu mengangguk ke arah Romla yang masih tertegun di depan pintu. Apa yang ia khawatirkan akhirnya terjadi juga. Perempuan itu menghela nafas panjang sambil menatap kepergian sang suami bersama si petugas. Mudah-mudahan semua akan baik-baik saja, gumam perempuan itu dalam hati. Lintang, kau mau kemana? Mbak Padmi bertanya saat melihat sang anak keluar dari dalam kamar dengan tas sekolah yang menggantung di pundak. Mau ke rumah Wulan, Mak. Ngerjain PR, saut anak bertubuh kembal itu. Ngerjain PR saja, kok harus ke rumah Wulan? Loh, memangnya ndak bisa kamu ngerjain sendiri di rumah? Tanya Mbah Padmi lagi. PR-nya banyak, Mak. Susah-susah lagi. Makanya jadi anak tuh yang rajin belajarnya, biar pinter. Masa kamu kalah pinter sama Wulan? Padahal kamu ini lebih besar daripada Wulan. Sudah SMP loh kamu ini, kalau ndak tinggal kelas sampai 2 kali. Hehe. Makanya aku mau belajar bareng Wulan, Mak, biar ketularan pinternya. Lintang terkekeh. Halah, bisa saja kamu ini alasannya. Ya sudah sana, kalau mau belajar. Tapi ingat, di rumah Wulan saja ya. Jangan ngelayap ke Kedung Jati. Lagi ada orang meninggal di sana. Siapa yang meninggal, Mak? Rona keceriaan di wajah Lintang sirna seketika begitu mendengar ada orang yang meninggal di Kedung Jati. Pak Darsa, jawab Mbak Padmi singkat.
Jantung Lintang nyaris berhenti berdetak begitu nama Pak Darsa disebutkan oleh sang emak. Berarti kejadian yang semalam itu dan mimpi buruk yang dialaminya, aku harus segera menemui Wulan. Lintang berangkat, Mak. Bergegas Lintang menyalami dan mencium tangan sang emak, lalu dengan setengah berlari meninggalkan sang emak yang hanya bisa berbengong-bengong melihat tingkah sang anak. Dasar, sungut perempuan itu sambil tersenyum. Wulan nampak duduk termenung seorang diri di atas balai-balai bambu yang ada di teras pondoknya. Entah apa yang tengah dipikirkan oleh anak itu, hingga kedatangan Lintang sang sahabat pun seolah tak ia pedulikan. Kok sepilan? Tanpa dipersilakan, Lintang ikut duduk di samping Wulan. Emak lagi nyuci ke kali, jawab Wulan pendek. Ayahmu pergi dibawa polisi? Kenapa? Gadis kecil itu hanya mengangkat bahu, membuat Lintang hanya mampu terdiam untuk sesaat. Pantas saja ia terlihat murung batin anak laki-laki itu. Kita main yuk, ajak Lintang akhirnya mencoba mencairkan suasana. Males ah, tolak Wulan tanpa menoleh. Lintang kembali terdiam, demikian juga dengan Wulan. Keduanya saling membisu membuat suasana kembali sepi. Hanya suara desiran angin yang terdengar mempermainkan daun-daun kacang panjang yang tumbuh subur di petak ladang yang ada di depan pondok itu. Itu siapa? Seru Lintang tiba-tiba saat ia melihat seorang nenek tua bertubuh bungkuk tampak tengah sibuk di tengah hamparan ladang. Siapa? Wulan ikut memicingkan matanya ke arah ladang. Benar saja, seorang nenek tua bungkuk nampak tengah mondar-mandir di area ladang itu seolah sedang mencari sesuatu. Bukan. Bukan di tengah ladang. Nenek bungkuk itu hanya mondar-mandir di tepi ladang, tepat di sekitar pokok pohon sengon yang semalam menjadi korban sembaran petir akibat amarah Wulan yang tak terkendali. Jangan-jangan, selintas pikiran buruk menyergap benak Lintang saat ia juga menyadari gerak-gerik aneh si nenek tua. Jangan-jangan nenek itu menyolong. Kita samperin yuk. Wulan melompat turun dari atas balai-balai, lalu melangkah cepat ke arah si nenek. Wulan, tunggu! Lintang berseru sambil buru-buru mengejar Wulan. Hei, lagi ngapain di kebun papaku, Nek? Seru Wulan begitu telah sampai di dekat si nenek. Nyari cucuku, sahut si nenek ketus sambil berbalik. Memperlihatkan wajah tuanya yang penuh keriput terlihat sedikit menyeramkan. Ditambah dengan suaranya yang terdengar begitu serak, serta sorot kedua matanya yang nampak begitu tajam. Mata yang nampak memutih, entah karena penyakit atau akibat dari usia tuanya. Cucumu tidak di sini. Tidak ada, sentak Wulan. Entah kenapa melihat sosok nenek itu ada rasa benci yang teramat sangat yang dirasakan oleh Wulan. Cucuku. Nenek tua itu berjalan tertatih dengan bantuan tongkat bambu, mendekat ke arah Wulan yang berdiri pongah sambil mengangkat wajah seolah menantang kehadiran si nenek. Cucuku, semalam dia dibunuh di sini. Kau yang membunuhnya. Setengah menggeram nenek bungkuk itu berkata. Sebelah tangannya bergerak menyambar dan mencengkram pergelangan tangan Wulan, membuat gadis cilik itu terpekik karenanya. Dasar nenek tua gila, lepaskan tanganku. Wulan berteriak sambil mengibaskan tangannya, berusaha membebaskan diri dari cengkraman tangan si nenek. Namun siapa sangka, cengkraman tangan keriput si nenek yang terlihat lemah itu ternyata begitu kuat, membuat Wulan seketika meringis menahan rasa pengilu di pergelangan tangannya. Wulan melotot, sementara si nenek tua menyeringai seram. Untuk sesaat kedua tangannya mereka bertemu. Lalu, kau yang membunuh cucuku, aku akan membalasmu. Kau
Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini dengan seksama. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.